Pagi itu, Nami dibangunkan oleh alarm di ponselnya. Dia segera bersiap-siap untuk bekerja di bagian marketing di sebuah perusahaan startup. Nami adalah seorang pekerja keras. Ia juga sering membantu di kafe milik ayahnya. Meski hidupnya datar-datar saja, Nami sangat bergantung pada ponselnya untuk segala urusan, mulai dari pengingat hingga pekerjaan dan komunikasi. Hingga di suatu malam, setelah bersenang-senang dengan teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumah. Ternyata, ponselnya terjatuh waktu di dalam bus, dan seorang pria mengambil ponsel tersebut. Keesokan paginya, teman Nami yang bernama Unjo menelpon ke ponselnya dan diterima oleh pria tersebut. Pria itu yang mengaku menemukan ponsel Nami dan ingin mengembalikannya. Namun, pria itu menggunakan suara palsu dan menyamar sebagai perempuan yang tulus ingin mengembalikan ponselnya. Unjo menemui Nami yang masih dalam keadaan mabuk dan memberitahunya tentang telepon dari orang yang mengaku menemukan ponselnya. Nami kemudian menghubungi orang tersebut dan memintanya untuk mengembalikan ponselnya ke kafe ayahnya. Tanpa disadarinya, lawan bicaranya adalah seorang pria yang memutar rekaman suara perempuan untuk menipu Nami. Setelah percakapan selesai, pria itu memecahkan layar ponsel Nami dan sepertinya memiliki rencana jahat. Tidak lama kemudian, Nami menerima telepon dari seorang yang berniat mengembalikan ponselnya dan mengatakan bahwa ponsel Nami rusak. Orang tersebut mengatakan telah menanggung semua biaya perbaikan dan memberikan alamat tukang reparasi tempat Nami dapat mengambil ponselnya. Nami mendapatkan alamat sebuah toko reparasi dan memasukinya. Meskipun gedung tersebut terlihat terbengkalai, di sana dia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan masker dan topi agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut memberikan formulir untuk diisi oleh Nami sebelum melakukan perbaikan, termasuk meminta kata sandi keamanan ponsel Nami. Pria tersebut, yang kemudian kita kenal sebagai Junyo, menambahkan sebuah spyware ke dalam ponsel Nami. Begitu Nami mengambil ponselnya, Junyo bisa melihat aktivitas Nami melalui ponsel tersebut sepanjang waktu. Junyo dapat melacak setiap gerakan Nami. Sementara Nami tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dan difoto melalui kamera ponselnya. Junyo mulai mengumpulkan informasi detail dari kehidupan pribadi Nami melalui ponselnya. Dia dapat melihat rutinitas harian Nami dan kemana saja dia pergi, tas siapa saja yang dia temui, termasuk tempat Nami bekerja. Bahkan Junyo dapat mengakses semua chat dan media sosial Nami, bahkan saat Nami tertidur di malam hari. Junyo juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk untuk rumahnya. Hingga keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa ponselnya telah ditanam spyware yang membahayakan kehidupan dan karirnya. Sebuah foto dengan rekannya terposting sendiri di akun sosial media Nami pada malam hari, di mana Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya hingga menyebabkan kerugian besar bagi perusahaannya. Akhirnya Nami dipecat. Meskipun dia memberitahu atasannya bahwa ponselnya sedang diretas, atasannya tidak mau tahu. 제가 범인 잡을게요. 범인 잡... 들려드는 것 같대. 사장님. 너게
증거 찾아달라고 온 거잖아요. 그래야 범인을 잡아요. 근데 지금은 없잖아요. 인스타 사진도 지우셔야 사건 접수가 되죠. 자는 동안 본 거 아니라니까요. 그러더니 일찍 찾으려고 그랬나 보다. Di tempat lain, ayah Junyo, seorang detektif polisi bernama Giman. Dia sedang menangani kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Para polisi belum menemukan petunjuk sama sekali dari kasus tersebut. Namun Giman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan di dekat pohon plum yang pernah dia tanam bersama putranya. Giman merasa semua pembunuhan ini kemungkinan berhubungan dengan putranya yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Giman kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat dengan mantan istrinya. Setelah menemukan tempat persembunyian Junyo, Giman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. 준영이 생각나서. 그랬었나? 윤영이는 왜? 어제 현장에 갔다. 어떻게 지냈네? 그 근래가. 어서 오세요. 안녕하세요. 메뉴에 없는 건데 어떻게 하세요? 아, 제가 작년 Sementara itu Junyo 혹시 terus muncul dalam kehidupan Nami dengan cara yang berbeda-beda. 감사합니다. Dia datang ke kafe Nami yang meminta jus buah plum 이제 yang sebenarnya sudah terdaftar dari menu. 사장님한테 한번 말씀드려볼게요. 네, 저 진짜 부탁 좀 드리면 안 될까요? 아니, 자두에이드를 하시네요. 제가 사람들 Mereka bertemu lagi dengan alasan Junjo akan membeli CD musik bekas yang dijual Nami secara online. 번개. Saat COD di kafe ayah Nami, Junjo memberikan kartu namanya yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang ahli IT di sebuah perusahaan. 중고정 배수종 팔릴까요? Junjo berusaha membiasakan diri sehingga Nami tidak akan mencurigainya sebagai stalkernya. 감사합니다. 그리고 그래서 못 드시는데. 아, 그래야죠 그럼. Saat kejadian ponselnya diretas, Junjo datang dan membantu Nami mengetahui siapa yang merentasnya. Junjo memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana cara kerjanya. Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa ragu. Ia bahkan mencurigai Injo yang melakukannya. 그러면 오늘은 이게 그냥 끝이에요? 어떡해요? 이렇게 당하고 있을 수만은 없잖아. 일단 핸드폰은 깔끔하게 만들어놨으니 나가서 길 좀 알려주실 수 있을까요? 아, 네. 결제는 어떻게 하면 될까요? 아유, 그냥 다 끝나고. 혹시 누구랑 Di sisi lain, ayah Nami menganggap perilaku Junjo terlihat sangat aneh dan memperingatkan Nami melalui telepon. Namun, Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya. 운전해. 이남이, 넌 얻을 수 있지 않을까? 하지 마. 진짜 안 그래. 야, 아빠 혼자 계속 그 집에 살라고? 이거 봐, 모르잖아. 아까 가게. 너 아빠가 준 칼은 가지고 다니. 아, 진짜 오늘 왜 이렇게 질척대지? 알아? 조심해 가. 야, 이남. Junjo yang mendengar semua percakapan Nami dan ayahnya menjadi khawatir. Besoknya, dia kemudian mencoba menyingkirkan ayah Nami dengan datang ke rumahnya dan menyekapnya. 남이 폰 줍고서 아저씨 앞에 이러고 있기까지 몇 사람 의심하고 그러지만 않으면 당분간. Nami merasa bersalah karena telah menuduh Injo. Ia akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu ia pernah memberikan passwordnya pada tukang servis ponsel. Sementara itu Giman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Junjo dan menemukan toko reparasi ponsel milik Junjo. Mereka pun pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana mereka menemukan toko tersebut dalam keadaan berantakan dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan. 피해자가 또 있다고? 이나 여기 없다고. 준영이 지금 시간 끄는 거야 형. 할 수도 있어. 그렇지만 이 사람 Kebetulan di saat yang sama Nami juga pergi ke tempat tersebut sambil membawa polisi. Nami bercerita pada Giman bahwa ponselnya telah diretas selepas melakukan reparasi di toko itu. 비밀 수사해.
말하기가 좀 그런데. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menemukan dan menangkap 대충 Junyo. 상황 보니까 수리비도 내주고. 네, 그때 스파이웨어가 준영? 네? 오준영이요? 오준영이 여기 주인이면 회사로 해볼게요. 폰 좀 빌려주세요. 거기 오준영이라는 직원 있나요? 없어요? Nami yang sudah sadar bahwa ponselnya telah disadap pura-pura tidak tahu, lalu menghubungi Junyo untuk datang ke apartemennya. 왜? 뭐가 문제야? 지금 상대하는 게 누구냐? 누구야? 뭐야? 그래도 이게 어떤 상황인지는 알아야. 그러다 못 잡으면 Giman dan rekannya berencana menangkap Junyo di luar gedung. Mereka berhasil menjebak Junyo, tapi Giman merasa ada yang salah karena ia tidak mengenali pria itu. Pria itu berhasil melarikan diri. 준영이요? 제가요? 아니 형사님들 아까 막 티나게 숨어 계시... Mereka kemudian menyusun rencana 왔다 selanjutnya. 갔다 하던데. 그런 게 아니고. 위치 추적해볼게. Nami menukar kartu SIM-nya dengan ponsel lamanya yang tidak terpakai agar Junyo tidak bisa melacaknya lagi. Giman kemudian mengantar Nami menginap di rumah ayahnya demi keselamatannya. Saat turun dari mobil, Nami mengatakan bahwa dia akan terus mengabari Giman. 할게요. Sampai di rumah ayahnya, Nami melihat ayahnya sudah memakai selimut dan dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Saat dia mau tidur di kamarnya, Junyo tiba-tiba mengirimkan pesan dan menanyakan kenapa dia mengganti ponselnya. Junyo menyuruh Nami untuk menelponnya, namun ternyata dia mendengar suara ponsel yang bergetar dari atas plafon rumahnya. Nami pun panik dan segera kembali memasuki kamar ayahnya dan menemukan bahwa ayahnya tidak ada di tempat tidur. Dia itu muncul dan marah padanya karena telah merusak rencananya. Dia kemudian menyuruh Nami untuk mengabari Giman melalui SMS bahwa dia baik-baik saja. 내일 연락드릴게요. Pria itu kemudian mengikat Nami dan ayahnya di bak mandi yang terisi penuh dengan air. Setelah mengunci keduanya di sana, pria itu kembali ke ruang tamu dan menemukan catatan yang tertulis Nami yang sebelumnya ditunjukkan pada Giman bahwa dia tidak akan mengabari melalui SMS, tapi hanya lewat telepon. Pria itu pun panik. Tidak lama setelah itu, Giman dan rekannya masuk dan berhasil menghajar pria itu habis-habisan. Kemudian memborgol pria itu di kursi dan menanyakan perihal Joyung. Giman menemukan catatan-catatan di sekitarnya yang berisi detail pembunuhan yang dilakukan oleh pria itu. Putranya, Joyung, sebenarnya adalah salah satu korban dari pria ini. Dia mengambil identitas Joyung dengan menguasai detail terkait Joyung. Sementara itu, Nami yang berhasil diselamatkan oleh rekan Giman secara diam-diam mengambil pistol polisi itu. Dia lalu bangkit dan berjalan ke arah pria itu dan menembaknya hingga tewas. Setelah membunuh pelaku, Nami merasa bahagia karena dia bisa hidup dengan bebas tanpa gangguan lagi. Hingga di kemudian hari, berita itu pun menjadi viral. Kafe ayah Nami pun kebanjiran pengunjung. Saat Nami sedang membantu ayahnya, dia melihat seseorang mengarahkan kamera ke arah mereka. Hingga film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah.